Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih pimpinan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Malam yang gelap, Tuhan sudah sertai kami dan membangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan hari yang baru untuk boleh kami nikmati kembali. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan berbicara kembali lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Lukas 18 ayat yang pertama. Dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, tema kita hari ini ialah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, dalam Lukas 18 ayat 1-8, Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang janda yang tertindas karena ketidakadilan. Ia datang kepada seorang hakim yang untuk mengurus perkaranya. Dalam budaya Yahudi, hakim adalah wakil Allah untuk menyatakan keadilan. Hakim adalah tangan kanan Allah dalam wilayah hukum, pengharapan bagi kaum yang lemah dan tertindas. Namun saudara, hakim dalam perikop ini adalah hakim yang jahat, dikatakan hakim yang lalim. Dalam ayat 2 dikatakan hakim ini tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Artinya hakim ini adalah hakim yang jahat dan mungkin tidak berpihak kepada kaum yang lemah, atau mungkin hakim yang mata duitan. Saudara, betapapun jahatnya hakim ini, janda itu tidak menjadi putus asa. Dalam ayat 3 dikatakan, janda itu selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Janda ini tidak putus asa. Mereka ini datang berulang-ulang untuk menunjukkan keteguhan hatinya. Ia tidak pernah jemu-jemu untuk datang kepada hakim, walaupun hakim itu jahat, untuk memperjuangkan perkaranya. Ia yakin suatu saat hakim itu akan bersedia membela perkaranya. Saudara, kita melihat Alkitab mencatat hakim itu mengaku kalah. Dalam ayat 4 dan 5 dikatakan, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Saudara, Tuhan Yesus berkata, menjelaskan arti perumpamaan ini. Dalam ayat 6 dan 8 dikatakan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka." Ini artinya saudara, Tuhan mau berkata kepada kita, kalau hakim yang jahat, yang lalim saja, akhirnya mau membela perkara si janda, apalagi Allah yang hatinya penuh dengan belas kasihan, ia pasti tidak akan menunda-nunda untuk membela perkara anak-anaknya. Allah tidak seperti hakim itu yang harus dibujuk, dipaksa, didesak baru bertindak. Allah tahu apa yang harus ia lakukan, dan ia tahu apa yang kita butuhkan, dan selalu rindu untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Selain itu saudara, dengan tidak jemu-jemu berdoa kepada Allah, artinya apa? Menunjukkan bahwa kita tidak menyerah, dan bukan berarti bahwa kita diminta doa berpanjang-panjang, bertele-tele, bahkan seolah memaksa Tuhan. Doa yang benar ialah doa yang dilandasi dengan tetap fokus pada pokok permasalahan dan meminta dengan kerendahan hati dan ketulusan. Dengan tetap kita berdoa, maka sebenarnya
itu juga menempatkan permohonan kita di hadapan Allah secara konsisten dan menunjukkan kesungguhan hati kita dan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan doa yang terus-menerus dinaikkan juga bukanlah tanda kurangnya iman, tetapi justru memperlihatkan kegigihan orang yang beriman yang percaya kepada Tuhan. Dan tentunya dalam setiap doa permohonan kita naikkan, ada prinsip yang harus kita ingat, bahwa biarlah kehendak Tuhanlah yang terjadi dan bukan kehendak kita. Saudara, apapun yang sedang kita alami saat ini, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berharaplah kepada Tuhan, karena kita memiliki Allah yang baik, Allah yang hidup. Maka sepatutnya lah kita berdoa kepadanya dengan tidak jemu-jemu. Jangan pernah kita menyerah atau putus asa. Saudara, jika kita percaya Allah itu baik, kita tentunya akan menaikkan setiap seru doa kita, membawa pergumulan kita, dan kita semakin dekat kepadanya, bukan menjauh. Semangat doa kita pasti akan semakin menyala, bukan meredup. Karena itu saudara, fokus dan bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya dengan mata iman kita bahwa Allah pasti akan menjawab dan memberikan yang terbaik kepada setiap kita, anak-anaknya. Karena itu saudara, mari kita meyakini bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari pergumulan yang kita miliki. Oleh karenanya, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Dan tunggulah jawaban Tuhan. Waktu Tuhan itulah yang terbaik buat kita. Saudara, mari kita terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan yang kita miliki. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kepadamu kami datang, membawa hidup pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami begitu lemah ya Tuhan. Tetapi kami sungguh diingatkan hari ini bahwa kami tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Sebaliknya kami boleh dengan tetap semangat datang kepada Engkau dengan tidak jemu-jemu. Sesungguhnya Engkau Allah yang baik, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan pimpin kehidupan kami, sakit penyakit kami pun bawa dalam tangan Tuhan hari ini ya Tuhan. Engkau yang tahu keadaan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong setiap kami. Kami sedang sakit Tuhan, ada infeksi di hidung kami. Tuhan Yesus tolong, Engkau menjamah kami dan Engkau memulihkan, menyembuhkan penyakit kami. Kami yang bergumul Tuhan, sedang mengalami kanker pankreas. Oh Tuhan, sungguh tidak mudah. Tolonglah kami. Kasihani kami Tuhan. Berikan kekuatan, bahkan pertolongan-Mu bagi kami. Kami sedang sakit kanker paru-paru. Tuhan juga tolong kami. Engkau yang berbelas kasih kepada kami, memberikan mukjizat bagi kami, menyembuhkan kami. Tuhan tolong kami. Kami sedang sakit Tuhan akan diare. Tuhan juga tolong. Engkau boleh memulihkan keadaan kami. Oh Tuhan, berkatilah kami. Sembuhkan kami. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Engkau pimpin Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang mendambakan seorang keturunan hadir dalam keluarga mereka. Tuhan Yesus berkatilah. Bukakan jalan-Mu Tuhan. Engkau berkati rahim daripada istri mereka ya Tuhan. Biar Engkau yang boleh memberkatinya. Kiranya Tuhan Engkau menghadirkan seorang anak dalam keluarga mereka. Tambahkan sukacita-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong. Berkati Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit stroke. Tuhan juga tolong, beri mereka kesabaran untuk menjalaninya. Berikan mereka pemulihan dan kesembuhan daripada Engkau. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Tuhan, pimpinlah. Kami bawa hidup kami, penyakit kami, pergumulan kami kepada Engkau. Sungguh Engkau Allah yang baik, dan kepadamu sajalah kami sandarkan hidup ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini.
Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.